Perkenalkan, kami dari kelompok strategi dan manajemen sistem informasi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas report kami dengan studi kasus PT Pegadaian Salatiga yang berkelompokkan yang pertama Esther Gia, yang kedua Gloria Rosalind Catherine Nebore, yang ketiga X Mario Rodrigo Maximilianus Junior, yang keempat Yudi Satya Putra. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang profil tentang perusahaan Pegadaian ini. Perusahaan Pegadaian Salatiga yang beralamatkan di Jalan Kartini, Salatiga, Jawa Tengah. Awal berdirinya yaitu tahun 1900. Pergerakan perusahaan ini bergerak pada bidang penggadaian yang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan ini dipimpin oleh Khairu Jaroni selaku pemilik cabang perusahaan. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penggadaian. Pengertian penggadaian ialah salah satu bentuk perjaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dalam prakteknya, perjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat, serta praktek gadai yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Perusahaan umum Pegadaian adalah salah satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat dasar hukum gadai. Untuk slide selanjutnya, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada pimpinan cabang, yaitu yang memimpin perusahaan serta mengelola perusahaan. Yang di bawahnya ada asisten manajer bisnis, yaitu asisten yang berfungsi untuk membantu menyelenggarakan perintah dari pimpinan cabang. Yang kedua ada pengelola UPC, dan masih ada beberapa yang lain, yaitu penata, penaksir, terus pengelola agunan, terus customer, kasir, dan serta kurir. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu job description untuk setiap bagian, departemen, divisi, unit. Oke, yang pertama tadi kan ada pemimpin cabang. Pemimpin cabang mempunyai fungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, keuangan kantor, cabang, dan unit pelayanan cabang sesuai dengan kewenangan. Terus ada lagi meyakini atau memastikan bahwa kantor cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, poin ketiga yaitu meyakini atau memastikan bahwa target bisnis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional. Poin 5 yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional administrasi keuangan kantor cabang dan UPC. Nah, itu fungsi dari pemimpin cabang. Yang kedua ada penaksir. Fungsi dari penaksir adalah penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menetapkan uang kredit gadai. Poin kedua, penaksir berfungsi untuk melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang.
untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang. Poin yang ketiga, merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanannya. Yang ketiga yaitu pengelola UPC. Pengelola UPC berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC. Poin yang kedua yaitu berfungsi untuk menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya. Poin ketiga, menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo. Yang keempat, melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya. Yang kelima, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelola kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional UPC. Yang keenam ialah mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelola sarana dan prasarana sistem pengamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor UPC. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengelola agunan. Fungsinya adalah memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang. Nah, jadi di sini fungsinya itu perusahaan ini mempunyai gudang, yaitu untuk keamanan barang tersendiri. Yang kedua, menerima barang gadai dari petugas yang berwenang. Yang ketiga, mengeluarkan barang gadai dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan, atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Poin yang keempat, merawat barang gadaian. Nah, selain ada menyimpan, tugas dari pengelola agunan ini juga merawat barang gadaian untuk tidak rusak ataupun aman gitu. Yang poin ke-6, melakukan pengelompokan barang gadai yang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusun sesuai dengan nomor. Nah, jadi ini poin di sini yaitu pengelola agunan ini mempersiapkan data-data sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, itu sudah diatur oleh mereka. Nah, yang ngatur ini adalah pengelola agunan, dia yang mengatur semua data, semua pinjaman, semua itu data yang mengatur dia, dan dia menyusun semua sesuai dengan nomor gadaian. Misal kayak contoh kita gadai emas, misalnya emas. Nah, dia nanti itu udah ada sesuai dengan nomor-nomor, jadi sudah aman dan terjaga di gudang penggadaian tersebut. Yang poin terakhir adalah melakukan pencatatan mutasi, penerimaan, atau pengeluaran semua barang gadai yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini pengelola agunan bertanggung jawab besar atas barang gadainya. Dia mencatat semua penerimaan, pengeluaran, semua mereka yang atur. Nah, jadi pengelola agunan ini sangat sangat besar pengaruhnya, itu biar barang juga aman, biar tidak rusak, terus pokoknya tanggung jawabnya banyak. Yang terakhir adalah kasir. Poin fungsi kasir di perusahaan pegadaian ini yaitu melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini fungsinya yaitu kasir itu menerima pelunasan uang yang dari nasabah dia dengan sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Jadinya tidak asal bayar ataupun
ada penunggakan, jadinya ada jatuh temponya. Yang kedua yaitu menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang. Ya udah jelas ya, itu menerima uang dari hasil penjualannya. Yang ketiga, membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini poin yang ketiga ini sama halnya dengan poin yang pertama, yaitu membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuannya. Artinya apa ya, contohnya saya ini nih, buat apa ya, saya sudah menerima apa ya, bukan menerima sih, jatuhnya ke emang saya menggadaikan misal emas nih. Nah, saya nanti dapat uangnya dari situ. Nah, nanti di situ pun nanti ada ketentuan dan batas jatuh tempo gitu. Terus poin yang keempat, melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang UPC. Nah, di sini kan kita ya kalau mau melakukan penggadaian di misal di cabang Salatiga, ya saya harus bayar ataupun melunasi atau mengambil barang saya di kantor cabang, bukan di kantor Surabaya, di kantor Jakarta, itu bukan. Oke, poin yang terakhir, fungsi kasir yaitu melakukan pencatatan administrasi. Nah, di sini yaitu kasir itu sangat-sangat penting untuk melakukan administrasi. Karena apa? Karena di sini tugas mereka itu mendata semua nasabah, mendata semua, intinya mendata semua yang ada buat nasabah. Jadi data-data buat penyimpanan, pelunasan, pokoknya yang berhubungan dengan uang, intinya ada di kasir. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bidang usaha atau lingkup kerja di Pegadaian. Yang pertama yaitu jasa tabungan emas, merupakan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Yang kedua yaitu jasa pengiriman uang, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remintasi berskala internasional. Yang ketiga yaitu jasa titipan. Jasa titipan ini merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu jasa taksiran. Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harga perhiasan emas, berlian, atau batu permata, baik untuk keperluan investasi maupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Dan yang terakhir yaitu safe deposit box, merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Keamanan barang dan surat berharga terjamin ditempatkan di ruang khusus yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api. Sekarang kita akan masuk pada bagian proses bisnis. Yang pertama yaitu nasabah datang melakukan gadai barang untuk melakukan pinjaman. Kemudian petugas akan melakukan proses taksiran barang yang dijaminkan oleh pihak nasabah. Setelah itu proses penaksiran selesai, maka petugas akan memberikan pinjaman yang bisa diberikan. Pinjaman ini nantinya akan dikembalikan pihak nasabah sebesar pinjaman ditambah dengan bunga sesuai dengan ketentuan pihak Pegadaian. Yang keempat yaitu nasabah akan diberikan formulir yang berisikan tentang identitas diri, tujuan peminjaman, nominal uang yang dipinjam, dan lain sebagainya. Setelah itu proses pembayaran, di mana nasabah akan membayar sejumlah uang kepada pihak Pegadaian sesuai dengan pinjaman dan bunga yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu petugas akan mengelola setiap data nasabah, data pembayaran untuk mengetahui setiap detail transaksi. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagian visi dan misi dari PT Pegadaian.
Yang pertama kita bahas di sini adalah visi. Yang menjadi visi dari PT Pegadaian yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Dan yang kedua adalah misi. Yang menjadi misi dari PT Pegadaian yaitu pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Kedua yaitu memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang lebih handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, dan yang terakhir adalah SDM yang profesional berbudaya, kinerja baik. Oke, pada materi kali ini saya akan membawakan materi tujuan organisasi dan perusahaan. Nah, tujuan yang pertama itu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukuman gadai. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Dan tujuan yang terakhir itu adalah agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Untuk selanjutnya yaitu sasaran perusahaan pegadaian. Yang menjadi sasaran utama dari perusahaan pegadaian yaitu masyarakat luas, atau yang menjadi sasaran utama dari perusahaan pegadaian yaitu kalangan menengah bawah. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi perusahaan pegadaian saat ini. Yang pertama ada analisa value chain. Di dalam analisa value chain ada dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada aktivitas pendukung perusahaan pegadaian yaitu administration and infrastruktur atau infrastruktur perusahaan. Yang menjadi infrastruktur perusahaan pegadaian yaitu manajemen keuangan dan operasional. Lalu yang selanjutnya yaitu human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu penilaian kinerja, pelatihan, pembinaan, dan juga manajemen sumber daya manusianya. Lalu selanjutnya ada Product and Technology Development atau pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu pengembangan teknologi yang berbasis web. Lalu selanjutnya ada Procurement atau pengadaan. Pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu aplikasi berbasis web yang dalamnya ada pengadaan barang atau jasa. Lalu untuk selanjutnya ada aktivitas utama perusahaan pegadaian. Yang pertama yaitu inbound logistik atau logistik masuk. Yang menjadi logistik masuk perusahaan pegadaian yaitu dana atau uang dan barang jaminan. Lalu selanjutnya ada operation atau operasi. Operasi yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu pengadaan barang, jasa taksiran, dan jasa titipan. Lalu selanjutnya ada outbound logistik atau logistik keluar. Yang menjadi logistik keluar perusahaan pegadaian yaitu peminjaman uang. Untuk peminjaman uang itu seperti perusahaan yang akan mengeluarkan uang lalu akan dipinjami oleh nasabah. Lalu ada juga barang, kendaraan, emas, logam mulia, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada sales and marketing atau pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu promosi, pelelangan barang yang berbasis online, lalu ada pemasaran cetak. Lalu untuk yang terakhir yaitu service.
Servis yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yaitu menerima pelayanan, keluhan, dan menerima informasi nasabah. Atau juga seperti menerima pelayanan, keluhan, dan informasi dari nasabah. Lalu untuk marginnya yaitu maksimal benefit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang analisa 5 force. Analisa yang pertama itu adalah persaingan industri. Jadi PT Pegadaian ini telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi persaingan ekonomi di era digital dan memasuki industri 4.0. Perusahaan pelat merah ini melakukan berbagai transformasi melalui peluncuran produk baru dan pelayanan optimal untuk tahun ini. Strategi tersebut dilakukan Pegadaian agar memudahkan masyarakat mengakses layanan perseroan, terutama bagi generasi muda. Di era digital 4.0 ini, bisnis gadai masih memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga Pegadaian tetap harus menciptakan inovasi baru dengan perluasan segmen atau distribution channel melalui agen seperti kerjasama dengan perbankan, anggota Himbara yang mencapai 400.000 agen, dan aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS. Kemudian beberapa produk berbasis digital yang akan diluncurkan dalam waktu dekat di antara lain Gadai on Demand atau Pick Up and Delivery, yaitu kerjasama dengan ojek online ditunjukkan bagi nasabah yang tidak sempat datang ke Pegadaian secara langsung. Gadai efek saham, Gold Card, dan GCash semacam virtual account. Sebelumnya juga perusahaan telah meluncurkan produk jual beli emas melalui marketplace seperti Tokopedia. Sedangkan untuk mengembangkan sistem dan teknologi, Pegadaian juga berkolaborasi dengan 5 hingga 6 perusahaan fintech berbasis peer-to-peer lending. Pegadaian akan berperan sebagai pemimpin yang mengontrol dana bagi peminjam di platform fintech. Kemudian yang kedua itu ancaman pendatang baru. Secara umum, Perum Pegadaian beserta anggota lainnya akan menghadapi intensitas yang paling kuat dari ancaman pendatang baru dan ancaman produk substitusi dengan skor 2,76 dan 2,75. Hasil analisis yang dilakukan diperoleh dari beberapa kompetisi inti yang saat ini dimiliki oleh Perum Pegadaian, antara lain menaksir emas, menaksir berlian, dan pelaksanaan barang jaminan. Tingkat suku bunga bank yang masih tinggi dan maraknya bidang bisnis perbankan syariah merupakan faktor eksternal yang memberikan ancaman pendatang baru bagi Perum Pegadaian. Kemudian yang ketiga itu adalah ancaman produk pengganti. Yang menjadi ancaman produk pengganti adalah bank negara dan swasta yang menawarkan kredit ringan untuk UMKM, dan banyak pula terdapat lembaga-lembaga gadai swasta yang didirikan oleh perorangan, sehingga orang-orang akan lebih memilih gadai di lembaga tersebut karena ditawarkan kredit yang ringan. Lembaga tersebut menawarkan gadai dengan jaminan WPKB maupun elektronik seperti laptop, handphone, dan kamera digital. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut menjadi ancaman bagi PT Pegadaian. Kemudian yang keempat yaitu daya tawar pemasok. PT Pegadaian itu meluncurkan 2 jenis produk, yaitu produk gadai dan produk non-gadai. Produk gadai terdiri KCA, kreasi, dan krasida, ditujukan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Produk non-gadai terdiri dari jasa taksiran, jasa titipan, mulia, dan kucica, dan ditujukan bagi nasabah yang mempunyai kepentingan untuk menggunakan produk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dan kemudian terakhir yaitu daya tawar pembeli. Contohnya itu produk gadai PT Pegadaian adalah kredit cepat aman atau KCA, yaitu pinjaman berdasarkan hukum gadai
dengan prosedur layanan yang mudah, cepat, dan aman. Terbilang mudah karena hanya dengan mengisi form permintaan dan melampirkan fotokopi KTP serta barang yang akan dijaminkan. Terbilang cepat karena proses pencairannya hanya dengan 15 menit, nasabah akan membawa uang yang dibutuhkan. Bisa dibilang aman karena semua barang yang digadaikan akan diasuransikan. Dengan sistem pemberian kredit jangka pendek dan pemberian pinjamannya dimulai dari 50.000 sampai dengan 200 juta. Jaminan berupa barang, baik perhiasan, kendaraan, dan barang elektronik, dan jangka waktu peminjaman 4 bulan, dan cara membayarnya dengan sewa modal dan biaya administrasi. Selain itu, ada produk non-gadai juga, yaitu Mulia. Mulia adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan jangka waktu tertentu. Dengan ukuran 5 gram sampai 1 kg, produk ini ditujukan untuk nasabah yang ingin memiliki emas batangan dengan tujuan untuk berinvestasi.